Pak Yanto ajari kami menganalisa karburator Katana Jimny. Lubang udara yang di sini kalau ada keluhan gampang banjir, sering banjir, ini dilihat kalau habis ganti repar kit atau habis ganti dibuat yang terpak sendiri, ini harus berlubang karena ini untuk sirkulasi udara yang ada di luar karburator dan di dalam. Kalau ini buntu, tekanan di sini tidak bisa bersirkulasi akibatnya. Setelan yang bagus begini, tidak terlalu sensitif, jadi titik terenak dari setelan angin analisanya di bagian primer seperti karburator yang lain. Nanti kita tahan ini pompa akselerasi, ini kita lepas dulu pelampungnya bentar, kita lepas dulu. Nah, ini juga setelan pelampung sudah pas, kita kasih bensin, sudah mau habis. Jadi ini teman-teman lubang udara yang harus diperhatikan. Kira-kira bensin di ruang pelampung segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Teman-teman, monggo disimak. Hari ini kita mau setting karburator Jimny Katana. Monggo untuk teman-teman yang ada keluhan seputar karburator, mau kita menganalisa dari bagian stasioner, bagian primer, juga nanti untuk power jet atau power jet. Monggo disimak. Kita mulai dari bagian stasioner. Jadi bagian stasioner ini bekerjanya dari saat mesin hidup, saat dinyalakan sampai nanti kira-kira RPM di bawah RPM 2000. Nah, segini masih kira-kira di bawah RPM 2000 masih yang bekerja bagian spuyer stasioner dan sistem-sistemnya. Yang pertama, kalau menganalisa bisa menggunakan setelan angin. Setelan angin ini kita putar. Nah, ini cara menyetelnya. Kalau sudah putaran mesin menjadi goyang-goyang atau menurun, ini kita putar. Ini cara menyetel angin dulu, juga bisa digunakan untuk menganalisa. Setelan yang bagus begini, tidak terlalu sensitif, jadi titik terenak dari setelan angin itu tidak sempit, jadi diputar ke kiri, diputar ke kanan, ini ada titik yang paling enak, tapi saat dikendorkan tidak langsung berubah putarannya. Kalau terlalu sensitif yang kelebihan bensin, biasanya diputar sedikit, satu putaran atau dua putaran mesin sudah goyang-goyang seperti diesel itu, dan di knalpot suaranya tidak rata, tidak langsam, tidak anteng, ada suara yang naik turun, brut 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 brut. Itu kelebihan bensin. Kalau di karburator ini dianalisa tidak kelebihan bensin, dengan ditandai kalau diputar sampai ini agak mau lepas, putaran mesin tidak, walaupun goyang tapi tidak terlalu tidak terlalu kelebihan. Kalau yang kelebihan bensin diputar putaran sampai kendor, mesin biasanya goyang-goyang dan biasanya ngebul hitam di knalpot. Oke, kita analisa dari bagian stasioner tidak kelebihan bensin. Nah kan, tapi ini tadi
dari pemiliknya, keluhannya boros bensinnya. Kita analisa di bagian primer. Jadi cara menganalisanya di bagian primer seperti karburator yang lain. Nanti kita tahan ini pompa akselerasi ini, nanti kita tahan untuk supaya tidak bekerja. Nanti kalau tidak pakai pompa akselerasi, nanti kita lihat perubahannya. Kalau setelan yang sudah tepat itu, kalau tidak pakai pompa akselerasi akan terjadi delay, akan terjadi jeda saat digas kejut. Akan tapi kalau kelebihan bensin nanti tidak akan berubah, artinya tidak terjadi jeda atau delay. Bahkan kalau terlalu berlebihannya banget malah tambah enak untuk saat digas kejut. Nah, ini kalau sudah pas digas urut enak, nanti digas kejut terjadi delay, itu artinya setelan di bagian primer sudah tepat. Coba kita tahan pompa akselerasinya. Coba kita tahan tangkai dari pompa akselerasi. Ini letaknya di sini, mungkin kurang jelas, tapi kalau teman-teman di depannya ada karburator mungkin jelas. Ini letaknya di bawah ini. Nah, ini terjadi delay saat digas kejut. Nah, ini artinya untuk meyakinkan kalau sudah tepat digas urut tetap enak. Digas urut tetap enak, ini artinya di bagian primer sudah tepat. Jadi di bagian stasioner sudah tepat, bagian primer sudah tepat. Ini ada dua macam untuk teman-teman ketahui. Ini bagian lubang udara di bagian primer. Nanti kita tunjukkan perbedaan dari karburator. Ada dua jenis, yang sini lubangnya kecil, ada yang di sini, ada yang di pipa untuk pencampur udaranya. Kita bongkar, nanti kita tunjukkan perbedaan dari pipa udara yang di bagian primer. Pipa udara yang di bagian primer, terus cara perlakuannya. Jadi ada yang harus rapat karena lubang udara yang di bagian primer. Kita lepas dulu pelampungnya. Bentar, kita lepas dulu. Nah, ini juga setelan pelampung sudah pas. Kita kasih bensin, sudah mau habis. Jadi ini teman-teman lubang udara yang harus diperhatikan. Kira-kira bensin di ruang pelampung segitu. Ini serta lubang udara yang di sini, kalau ada keluhan gampang banjir, sering banjir, ini dilihat kalau habis ganti repair kit atau habis ganti dibuat yang terpak sendiri, ini harus berlubang, karena ini untuk sirkulasi udara yang ada di luar karburator dan di dalam. Kalau ini buntu, tekanan di sini tidak bisa bersirkulasi, akibatnya di bagian
bensin yang ada di ruang pelampung biasanya gampang banjir, gampang membludak karena tidak sama tekanan antara di luar dan di dalam ruang pelampung. Dan juga ini tadi yang mau kita tunjukkan, perpak yang ada di sini, karena ini biasanya hanya tipis jaraknya antara lubang yang ini, lubang pipa yang ini tipis, biasanya ini sering tidak rapat. Jadi kalau saran saya ini ditutup rapat pakai kalau saya pakai isolasi hitam itu saya tutup, terus nanti baru tak pasang tutup pelampungnya. Jadi ini yang harus diperhatikan, kalau lubang kecil di pipanya ini, sebentar kita lepaskan pipanya. Kita lepas pipanya dulu. Pipanya jadi ada dua macam, yang ada yang lubangnya ada di sini, ada kalau ini lubangnya, jadi lubangnya hanya kecil dan harus berlubang. Kalau nanti buntu akibatnya malah terjadi delay atau telat saat perpindahan antara stasioner ke primer. Jadi walaupun kecil harus berlubang agar campurannya bisa bisa halus. Kita tunjukkan. Bentar, kita cari yang besar tadi kawatnya. Nah ini pencampur udara, ini di bagian pipa pencampur udara. Kalau yang model begini, ini harus bagian ini perpaknya harus rapat, lubangnya ini harus berlubang. Terus kalau yang satunya lubangnya ada di sini, itu tidak begitu berpengaruh karena lubangnya yang kecil, lubang kecil ini ada di bagian ini. Jadi dianalisa di karburator ini tadi di bagian stasioner sudah tepat, bagian primer juga tidak kelebihan bensin. Nanti untuk memastikan kalau benar-benar sudah tepat atau analisa kita ini tepat atau belum, kita lihat businya putih atau hitam. Coba kita matikan dulu, kita lihat businya. Kita akan menguji analisa kita ini sudah tepat atau belum. Bentar, kita ambil kunci busi dulu. Kita coba buka satu businya, kita akan melihat apakah putih atau coklat atau hitam. Ini udah agak lumayan ini, tapi masih ada kurang bersih. Jadi mungkin nanti ada sedikit-sedikit yang perlu kita rubah di bagian stasioner, atau kita lihat untuk ukuran spuyer di karburator Jimmy Katana ini. Kalau membran atau karet power jetnya difungsikan itu memakai ukuran 105. kalau karet membran difungsikan, akan tapi kalau sudah bocor tidak difungsikan,
harus menggunakan spuyer di atas 112 sampai 120. Jadi kalau memakai karet power jet masih difungsikan, nanti spuyer 105, tapi kalau sudah tidak difungsikan, bocor atau apa, nanti menggunakan di atas 112 sampai 120 tergantung kondisi mesin. Oke, begitu dulu untuk analisa kali ini. Nanti insya Allah kita buatkan video lanjutannya cara mengecek saat dibuka dan saat penyetelan agar busi ini bisa putih bersih. Begitu dulu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.